Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa saya yang baik hatinya. Pagi hari ini kembali bertemu di pembelajaran Pak Firnanda. Jadi di sini ada Raihan, Yohanes, Robi, dan untuk selainnya itu Bapak kira sudah cukup lengkap ya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Erwin ya. Erwin, silakan di unmute, pimpin kawan-kawan berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, hendaknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siswa diharapkan berdiri. Oke, selesai. Siswa diharapkan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Di sini Bapak akan mengasesmen atau menanyakan terkait dengan bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, Poin satu, potensi bahaya sinar yang ditimbulkan oleh sinar las ya, yang menyilaukan mata. Jadi melalui pembelajaran dan diskusi menggunakan PPT, video, dan LKPD, peserta didik mampu menerapkan praktik kerja yang aman dan budaya kerja industri. Persepsi APD apa yang harus dipakai sebelum mengelas? APD yang dipakai sebelum mengelas itu ada wear pack atau baju bengkel, ada topeng las, ada masker, ada apron, ada sarung tangan, ada safety shoes, Pak. Oke, terima kasih Farel. Kita beri aplaus untuk Farel. Siapkan media, alat, pulpen, dan buku yang dibutuhkan kawan-kawan. Poin 2, siswa mampu menganalisa potensi bahaya di lingkungan sekitar. Dan poin 3, siswa dapat menerapkan budaya kerja 5R. Bapak akan mendemonstrasikan penggunaan APD. Jadi sebelum kelas, ya, kelas SMLB ya, kita harus waspada. Jadi waktu ngelas kita pakai topeng las ya. Kita gerinda wajib seperti ini ya. Ada sarung tangan, ada kacamata ya. Waktu menggerinda kita wajib seperti ini. Penjelasan singkat dari Bapak seperti itu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya akan men-share materi pembelajaran di PPT ya ke grup WhatsApp ya. Akan dilihat di grup WhatsApp ya. Sambil Bapak teruskan pembelajarannya. Ini adalah contoh praktik kerja yang tidak aman ya di lingkungan sekitar ya sehari-hari ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siap saya, Pak. Ya, silakan. Potensinya, Pak, mungkin lebih berbahaya kalau tidak memakai sarung tangan. Terlebih lagi seorang pekerja itu menggunakan grinder besar atau yang disebut cutting off. Cut off. Benar ya apa yang dikatakan Robi ya, itu tidak aman karena tidak memakai sarung tangan dan juga gerindanya itu besar. Gerinda cut off ya, memotong benda kecil tetapi menggunakan gerinda yang besar, yang cut off. Oke, aplaus buat Robi ya. Bapak lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, pada pembelajaran hari ini Bapak akan membuat kelompok ya. Nah, simak video berikut ya. Silakan disimak. Nanti di situ akan ada yang perlu dianalisa terkait dengan kecelakaan kerja. Nanti akan Bapak tanya, akan beri pertanyaan dan yang bisa menjawab akan dapat poin ya. Oke, silakan disimak. Jadi itu adalah potensi bahaya di pekerjaan di bidang pengelasan ya. Kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa menyebabkan bahaya? Bisa angkat tangan, dapat nilai poin. Jadi potensi bahaya di bidang praktek pekerjaan las itu banyak ya. Ada terkait kebakaran tadi, ada tegangan listrik, kesetrum listrik ada. Maksud Bapak menampilkan video itu supaya kalian tuh tahu, waspada. Jadi potensi bahaya apa aja sih yang perlu diwaspadai, terutama di bidang pengelasan. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Silakan disimak baik-baik. 5R merupakan suatu program untuk mengorganisir dan mengelola lingkungan kerja agar teratur,
bersih dan terawat dengan baik? Selesai. Jadi video yang Bapak tampilkan itu adalah terkait dengan budaya kerja. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan 5R itu salah satu atau salah duanya apa? Silakan yang katakan. Saya akan menjawab, Pak. Ya, silakan. Pertama, ringkas, Pak. Ya, benar. Ya, ringkas. Rapi, resik, dan rawat, Pak. Rapi, resik, 3, rawat. Nah, Bapak sempurnakan ya. Udah itu aja ya. Ya, rajin, disiplin ya. Kurang rajin sama atau disiplin itu. Kurang itu saja. Bagus sekali. Aplaus buat Rehan ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait LKPD ya, lembar kerja peserta didik atau tugas kelompok ya. Lihat ya di layarnya masing-masing ya. Yang pertama nama di lembar LKPD ini ada nama, NIS sama kelas ya. Tolong diisi. Untuk diferensiasinya untuk budaya kerja ya. Ini sudah Bapak beri penjelasan. Mungkin dalam penjabaran pemaparan LKPD ini ada yang ditanyakan kawan-kawan. Apakah ini tugas LKPD yang dikumpulkan lewat Google Drive itu, Pak? Oh ya, jadi nanti LKPD-nya dikumpulkan lewat Google Drive ya. Jadi di sini. Kalau kami tidak punya laptop, bagaimana kami pekerjaan apa ya, Pak? Di sini ya, dikumpulkan lewat Google Drive. Kalau memang pada realitanya kalian tidak ada laptop, boleh kalian print ya, kalian print nanti ya, setiap kelompok di print kertas LKPD-nya, lalu kalian tulis tentang analisa kalian masing-masing. Ya, tugasnya dikerjakan pakai tulisan tangan aja, ballpoint nggak apa-apa. Setelah itu kalau ada butuh foto, tolong bisa disertakan, ikut di print juga. Nah, sebagai lampiran, kalian foto, kalian nanti kirim ke WA grup aja. Nanti Pak Ber yang akan mengupload ke Google Drive-nya. Ya, Bapak bantu ya. Terima kasih, Robi ya. Terima kasih. Silakan kalian berkelompok ya. Sekarang kalian berkelompok mengerjakan tugas LKPD masing-masing ya. Bapak tunggu, Bapak lihat dari Zoom meeting ini. Silakan bekerja kelompok kalian ya. Kalau ada hambatan ya, kalau ada hambatan silakan ditanyakan ke Bapak terkait dengan permasalahan di LKPD. Silakan diselesaikan dengan cermat dan teliti sesuai dengan materi tadi PPT sudah Bapak beri di WhatsApp grup ya. Terus Bapak sudah kasih video pembelajaran ya. Bapak juga beri LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Ada tes formatif dan tes kelompok, tugas kelompok. Silakan dikerjakan. Silakan kawan-kawan berdiskusi kelompok. Jika ada pertanyaan ya, kawan-kawan boleh meminta bantuan di Zoom meeting ini. LKPD-nya nanti kalau sudah selesai, boleh kalau bisa mengumpulkan ke Google Drive. Silakan dikumpulkan di Google Drive, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya, silakan kalian kumpulkan di berupa foto ya, berupa foto di WhatsApp group ya. Nanti akan Bapak cek ya. Kira-kira ada yang butuh bantuan terkait dengan pengerjaan LKPD? Apakah sudah dipahami semuanya? Nah, ini Bapak kasih contoh nih ya. Pada tugas kelompok presentasi. Nah, analisanya itu kurang lebih seperti ini. Tindakan praktik kerja mengelas tanpa APD, seperti gambar di samping, masuk dalam kategori A. Solusi pencegahannya yaitu memakai APD berupa wear pack, masker atau sarung tangan, dan safety shoes. Oke, waktu bentar lagi selesai ya. Silakan tugas dikumpulkan di grup welding ya. Ya, Bapak cek yang kesulitan terkait jaringan internet atau terkait pengerjaan nggak bisa mengumpulkan di Google Drive, silakan ditaruh di WhatsApp group ya, dikirim di WhatsApp group. Nggak apa-apa dikumpulkan di WhatsApp group ya, nanti akan Bapak masukkan ke Google Drive ya. Nah, seperti ini ya, punya kawan-kawan yang sudah Bapak upload ya, mereka ngasih foto saja, Bapak rapikan, Bapak jadikan PDF. Nah, ini Bapak upload di Google Drive. Nah, waktunya presentasi. Terima kasih ya sudah mengerjakan ya. Kalian waktunya sekarang punya presentasi. Salah satu kelompok saja yang mewakili. Nanti Bapak akan menanya, menanggapi, dan kawan-kawan yang lain boleh menanggapi juga. Langsung saya tunjuk aja Erwin nih untuk mewakili kelompok 2. Silakan Erwin. Ya, Erwin ini diketik ya, bagus sekali ya. Jika tidak aman, silakan tolong dipresentasikan. Siap. Kami sudah presentasikan istilah analisis praktik kerja tidak aman sesuai kategori potensi bahaya. Pilihan kelompok Anda minimal 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama mengelas tanpa APD. Ya, Erwin, benar ya? Nah, ini gimana maksudnya? Analisanya bagaimana? Ya. Terima kasih, Mas Erwin ya. Mempresentasikan dari tugas APD ya. Saya yakin jika memang
jaringan dan internetnya bagus, mungkin lebih bagus lagi ya. Nah, Bapak menanggapi saja. Jadi Mas Erwin tuh melihatnya itu dari sisi kategori A. Kategori A itu berarti Bapak boleh menambahkan itu terkait dengan nanti potensi bahaya yang akan berdampak jangka panjang kawan-kawan. Untuk kategori B dan C dan D seperti Mas Erwin ya, Bapak harap bisa presentasi di lain waktu. Bapak evaluasi saja untuk tugasnya Mas Erwin sudah bagus, sudah sesuai dengan petunjuk di LKPD ya, sudah diupload juga di Google Drive. Namun dalam segi presentasinya mungkin kurang optimal ya. Bagi kawan-kawan juga diharapkan bisa itu ya, bisa menampilkan lebih bagus lagi. Jadi apa yang dapat kalian pahami pembelajaran kali ini ya jelas ya, tentang terkait dengan penggunaan APD dan budaya kerja industri. Materi pembelajaran apa yang paling sulit dan topik mana yang menurut kalian paling sulit dipahami? Mungkin yang paling sulit dipahami itu keterkaitan ya kategori ini ya, budaya praktek kerja tidak aman dan juga terkait budaya kerja industri itu dikaitkan dengan di bengkel. Itu yang membuat kalian menganalisa kan. Mungkin seperti itu yang Bapak bisa sampaikan ya. Jadi memilih kategorinya, jadi misalkan kategori D itu terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan di bengkel. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu misalkan kalian berkelahi saat praktek kelas. Itu termasuk juga kategori bahaya di poin D. Nah, itu bisa kalian masukkan gambar fotonya itu gambar ketika kalian berkelahi. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya yaitu silakan kalian buka link Google ini, Bapak share di grup WA ya. Jadi kalian setelah dievaluasi kalian akan mengerjakan post test ya teman-teman ya, supaya Bapak bisa mengukur capaian pembelajaran kalian sampai mana ya. Silakan diklik itu ya di grup ya, silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu sebentar untuk mengerjakan post test di Google Form ya. Bapak lihat yang mengerjakan sudah lumayan banyak ya. Di sini terlihat siapa aja yang mengerjakan ya. Ada Supriyanto, ada Mendaresas, Yohanes sudah, Robi Gunawan sudah, Aris Prayoga sudah, Tommy Saputra sudah, Erwin Aidil Fitra, Ahmad Hidayat, Farel, dan Raihan sudah ya. Sebagian besar sudah ya. Oke, bagus sekali hasilnya. Mungkin kurang maksimal, namun Bapak lihat sekilas nilainya sudah bagus di atas 70. Kira-kira sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, pesan Bapak silakan baca materi berikutnya. Dan jangan lupa penggunaan APD itu penting ya. Kalian harus juga waspada dalam melihat potensi bahaya di sekitar kalian. Pesan-pesan Bapak menggunakan APD dan menerapkan budaya kerja industri itu sangat penting kawan-kawan, terutama di praktik bengkel pengelasan ya. Karena kecelakaan kerja dan potensi bahaya itu mengintai kita di setiap kita praktek. Jadi jangan main-main pada saat praktek dan terapkanlah budaya kerja industri supaya memudahkan kalian juga dalam melakukan praktek yang aman. Untuk doa terakhir silakan dipimpin Farel, dipimpin doa penutup Farel. Penutup. Yep. Marilah teman-teman, sebelum kegiatan ini ditutup, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Guruku tersayang.